Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama. Saya mau mengajak kita semua untuk siapkan seluruh kehidupan kita, seluruh hati kita, pikiran kita. Biarlah saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari bersama-sama kita mau satu hati, kita sepakat, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan seluruh hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami, jamah seluruh hati kami, seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kau Tuhan yang melawat setiap kami, mengurapi setiap kami, menguatkan setiap kami, menyembuhkan setiap sakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sama-sama kita katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Ku tinggikan Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Allah kami, Allah yang hidup. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Syukur bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Terpujilah. Segala pujian, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus meninggikan namamu Tuhan. Kami mau terus mempermuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami puji Engkau. Yes, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan kita yang berkuasa. Dia Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Oh, mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu selalu.
apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu. Kami mau tetap meninggikan Engkau Tuhan kami, Allah kami yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Mari dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat suaramu menyembah Tuhan, angkat pujian bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan saat ini. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala pengagungan, penghormatan, kejayaan. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan kami, Allah kami, Raja di atas segala raja. Oh Tuhan, kami tahu Engkau melawat setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya setiap kami mengalami lawatan Tuhan. Setiap kami mengalami jamahan Tuhan. Setiap kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Oh Jesus. Ya ralama shekene ralama takana ralama. Kinamata kana ralama shakana ralama karalama. Kurialama shekene ralama karalama. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, katakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpuji namamu. Segala puji syukur bagimu,
terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sama-sama katakan segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala pujian, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala pujian bagimu Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, ya ralaba syakana ralaba takana ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh alami perjumpaan pribadi dengan Yesus saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekali lagi katakan segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Segala kehormatan, pujian yang terbaik kami hanya mau berikan untuk Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami, selain kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam hidup setiap kami. Tuhan merancangkan hal yang terbaik buat hidup setiap kami. Tidak pernah Tuhan kasih kami sesuatu yang melebihi kekuatan kami. Tidak pernah Tuhan kasih persoalan masalah yang melebihi batas kemampuan setiap kami. Tidak pernah Tuhan biarkan kami berjalan sendiri. Tidak pernah Tuhan biarkan kami melangkah sendiri. Tapi kami yakin dan percaya hidup kami, langkah kami ditetapkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan.
Kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau firman-Mu itu bersemayam dalam hidup setiap kami. Biar hati kami menjadi tanah hati yang subur. Taburi hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami, ingatkan setiap kami. Tegur setiap kami juga hamba-Mu Tuhan. Ingatkan setiap kami. Dan kami rindu hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah terbatas buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun yang hari ini terjadi dalam hidup setiap kita, persoalan, badai, permasalahan, pergumulan, yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Izinkan saya cuma mau ingatkan sama Bapak Ibu Saudara, itu tidak mungkin melebihi batas kekuatan kita. Itu tidak mungkin melebihi kapasitas kita. Ketika Tuhan izinkan persoalan terjadi, ketika Tuhan izinkan permasalahan terjadi, saya yakin dan percaya, satu paket dia sudah sediakan jalan keluar buat setiap kita. Tapi hari ini pertanyaannya, adakah kita mau bertahan? Adakah kita mau tetap jalan bersama dengan Tuhan? Adakah kita mau menetapkan hati kita menaruh Tuhan jadi yang nomor satu? Kita kesampingkan ego kita kesampingkan semua keakuan hidup kita, dan kita mau taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Saya yakin dan percaya kalau engkau taruh Tuhan jadi yang nomor satu, seberat apapun hidupmu hari ini, saya yakin dan percaya dia sediakan yang terbaik buat setiap kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15, tertarik dengan Yohanes 15 Bapak Ibu Saudara, kita mau coba kupas dari ayat 5 sampai ayat 8 ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat yang kelima, bicara untuk Bapak Ibu Saudara juga untuk saya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sepakat katakan amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini, lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Satu hal yang saya coba mau eksposisi sama Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita sukanya dari ayat ini, kita suka di ayat yang mana Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kita suka banget ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Apalagi bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kalau dia ngomong kayak gini, amin semua Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang gak ngomong amin. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Oh, aminnya keras semua Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu ada latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang mendasari sampai Yesus bisa bilang kayak gitu sama setiap kita. Sampai dengan berani Tuhan Yesus bisa bilang kepada setiap kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada backgroundnya Bapak Ibu Saudara. Kita jangan asal potong-potong ayat, kita ambil semaunya kita sendiri ya kan. Tapi hari ini saya yakin dan percaya, kalau setiap hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang kau kehendaki, Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam hidup setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Pasti dalam hidup ini saya yakin dan percaya engkau dimanapun kau berada, kita pasti pengen berkat. Siapa sih dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang enggak pengen diberkati? Saya yakin di antara kita semua pasti kita kepingin diberkati. Tapi pertanyaan saya sederhana, siapkah engkau untuk diberkati? Apa syaratnya untuk hari ini hidup kita bisa menjadi hidup yang Tuhan mau berkati hidup setiap kita? Nah, ternyata saya pelajari dari Yohanes 15 ini cuma sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita mau diberkati Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus berbuah. Simple. Hidup kita harus berbuah. Dimanapun engkau berada, apapun yang terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, tetaplah berbuah. Berbuah ini artinya apa? Tetaplah berdampak untuk sekelilingmu, untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, untuk tempat di mana engkau bekerja, di mana Tuhan tempatkan engkau melayani, jadilah dampak. Biar melalui orang-orang di sekelilingmu, dia boleh mengenal Kristus.
Dia boleh merasakan bahwa kehadiran kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan berada. Memberi kesegaran buat orang di sekeliling kita. Memberi dampak buat orang-orang di sekeliling kita. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita hidup yang berbuah. Masa Tuhan tidak berkati hidup kita? Ya kan Bapak Ibu Saudara, masa Tuhan tidak berkati hidup kita? Salah satu pemimpin rohani saya di tempat ini, Pak Andi selalu bilang gini, hidup kita, kalau Bapak Ibu kenal gembala kita di tempat ini, Pak Andi selalu bilang gini, hidup kita ini kayak pipa, kita ini cuma saluran untuk juga memberkati orang lain. Sehingga moto dari gereja ini Bapak Ibu Saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Hidup kita harus berbuah. Berkat enggak selalu bicara masalah uang Bapak Ibu Saudara. Adakah waktumu akan memberkati orang-orang di sekelilingmu? Adakah perhatianmu akan memberkati orang-orang di sekelilingmu? Yuk hari ini sama-sama. Kalau engkau mau hidup di mana engkau minta apa sama Tuhan, Tuhan kasih dalam hidup setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuah. The biggest question is, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa berbuah? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Ternyata di sini dikatakan sederhana Bapak Ibu Saudara, barang siapa untuk kita bisa berbuah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kuncinya di sini untuk hidup kita bisa berbuah, kita harus barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini yang harus kita lakukan. Ketika hidup kita yang pertama tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita melekat sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, dekat atau jauh Bapak Ibu Saudara? Dekat. Tapi kalau hari ini hidupmu jauh dari Tuhan, berarti engkau enggak tinggal sama Tuhan. Berarti engkau enggak melekat sama Tuhan. Hari ini jaga keintiman kita. Saat teduh diadakan untuk setiap kita boleh semakin hari semakin bergaul dengan karib dengan Tuhan. Bergaul semakin intim sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Orang kalau hidupnya mau diberkati, dia harus melekat sama sumber berkatnya. Orang kalau hidupnya mau berbuah, dia harus melekat sama sumbernya. Hari ini melekat sama Tuhan, jaga jam-jam doamu, jaga keintimanmu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau engkau jaga keintimanmu dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan permalukan hidup setiap kita. Amin. Yang kedua yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Syarat untuk hidup kita diberkati, syarat untuk hidup kita bisa berbuah. Kita melekat sama Tuhan. Yang kedua, firman itu tinggal di dalam hidup setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita bilang, Tuhan tidak bicara sama saya, Tuhan tidak bicara sama saya, tapi Alkitabmu masih tertutup. Tuhan bicara buat setiap kita. Tapi kadang Pak Ibu, sorry saya harus katakan, engkau tidak izinkan firman itu tinggal dalam hidup setiap kita. Dan ketika firman itu tinggal di dalam hidup kita, menegur kehidupan kita dan kita melakukan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau hubunganmu melekat sama Tuhan dan kau melakukan firman Tuhan, tidak mungkin hidup kita tidak diberkati sama Tuhan. Hidup kita pasti berbuah. Dan buah itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Sehingga ayat 7 bisa dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang melekat sama Tuhan, Pak, tidak mungkin minta yang aneh-aneh. Orang kalau hidupnya melekat sama Tuhan, kalau firman Tuhan tinggal dalam hidupnya, tidak mungkin doa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, koncoku cerewet Tuhan, tolong pitesen mulutnya, gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Pasti permintaan kita permintaan yang baik di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan tidak jawab hidup setiap kita. Amin. Hari ini tetap hidup berbuah. Tetap hidup melekat sama Tuhan. Dan tetap lakukan firman. Saya yakin dan percaya berkat yang terbaik pasti Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu. Jam 7.30 pagi, jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini. Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Saya rindu boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa.
Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, hari ini kami mengetahui sebuah kebenaran. Tuhan, Engkau tidak jauh dari setiap hidup kami. Tapi maafkan kami kalau seringkali kami yang menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami mau ambil komitmen kami Tuhan. Kami mau melekat sama Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, Bapa, hamba berdoa setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya ini biji mata-Mu, ini umat kesayangan-Mu. Dan Tuhan pasti pelihara hidup mereka. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia. Daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. See you and God bless you.